Shalom, salam damai sejahtera. Renungan harian Mana Bread hari ini diambil dari buku Kekuatan Harapan, menaklukkan depresi, kegelisahan, dan rasa bersalah, serta stres, yang ditulis oleh Julian Melgoza dan Michelson Borges. Kali ini merupakan episode yang keempat. Pikiran positif tentang diri sendiri. Jangan membentuk konsep diri Anda dengan membandingkan diri Anda dengan karakter, televisi, atau film, atau orang-orang dari kehidupan publik. Mereka menyajikan citra yang tidak realistis. Kenali keterbatasan Anda dan lakukan sesuatu untuk memperbaiki diri. Terutama, jangan lupa untuk menekankan nilai dan kemampuan Anda. Tolaklah pikiran yang merusak diri sendiri. Ingatlah kata-kata Yesus dalam Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Pikiran positif tentang masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah. Kita harus menerima kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi. Jangan salahkan masa lalu untuk situasi sulit hari ini. Hal itu sama sekali tidak berguna. Jangan pernah khawatir dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu. Pertimbangkan kebahagiaan dan kesuksesan hari kemarin. Ingat dan nikmati, dan sikap Anda akan menjadi lebih positif. Bacalah nasihat Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pikiran positif tentang masa depan. Masa depan bisa dibentuk, jadi sikap Anda hari ini mempengaruhi kesuksesan Anda besok. Berpikir dengan percaya diri dan memiliki harapan akan meningkatkan probabilitas Anda akan masa depan yang lebih bahagia. Dan jika ada sesuatu yang negatif yang mungkin terjadi, rencanakan ke depan agar kesusahan itu tidak membanjiri Anda. Ketika hal itu terjadi, janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pikiran positif dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia. Kenakanlah kacamata toleransi dan amati sekeliling Anda, meski tidak semuanya sempurna. Anda akan menemukan beberapa hal indah dan pengalaman menyenangkan. Jangan menilai orang, tetapi sebaliknya hargai mereka dan hargai hal baik yang mereka lakukan. Cobalah untuk memahami masalah mereka dan bantulah mereka. Dengan cara ini, sikap Anda akan membuat Anda puas. Bacalah Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu. Terkadang, orang membiarkan diri mereka dikendalikan oleh pikiran yang tidak masuk akal. Pikiran ini menyebabkan ketidakbahagiaan dan rintangan. Berikut adalah beberapa contohnya. Pertama, kita dikelilingi oleh bahaya dan risiko yang terus-menerus. Adalah wajar bagi kita untuk khawatir dan takut. Yang kedua, orang miskin dan tidak bahagia tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki situasi mereka. 3, untuk menjadi bahagia dan hidup dalam damai dengan diri saya sendiri, saya perlu merasakan persetujuan dan cinta dari setiap orang yang mengenal saya. Yang keempat, selalu ada solusi sempurna untuk setiap masalah. Dan jika solusi ini tidak tercapai, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Pernyataan di atas adalah kebohongan. Setuju dengan mereka bisa menimbulkan rasa sakit dan ketidaksukaan psikologis.
Anda harus berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis pikiran Anda yang salah. Pikirkan dengan hati-hati agar Anda bisa menolaknya dan menerima alternatif yang lebih baik. Terima kasih. Sampai berjumpa di renungan harian Mana Bread berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.